Pengaruh kemajuan iptek dan sejarah globalisasi. Disusun oleh Adinda Putriandini, Fitria Handayani, Nazatun Amalia dari kelas 12 IPA 1 dan Triana Puspasari dari kelas 12 IPA 4. Tahukah kamu, pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada saat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh kemajuan iptek terdiri dari aspek politik, sosial budaya, dan juga ekonomi. Pengaruh positif pada aspek politik. 1. Memudahkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan pendapat kepada pihak pemerintahan. Kedua, membantu mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Ketiga, meningkatkan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi, seperti mempersulit para praktikan KKN untuk bertindak dan menutup-tutupi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada aspek sosial budaya yaitu 1. Masyarakat Indonesia bahkan pemerintah dapat mencontoh etos kerja tinggi negara lain agar lebih produktif. 2. Pemerintah dapat belajar dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan negara-negara lain saat terjadi masalah. 3. Jarak dan waktu bukan penghalang bagi guru dan murid untuk belajar dari berbagai sumber pengetahuan dan referensi. 4. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan karena munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Pada aspek ekonomi yaitu 1. Investasi asing atau penanaman modal di Indonesia semakin meningkat. 2. Pasar internasional semakin terbuka bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. 4. Kesempatan kerja meningkat. 5. Devisa negara meningkat. Kemudian, ada pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Pada aspek politik, yaitu dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Dan hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Pada aspek sosial budaya, yaitu iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif yang individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma-norma agama. Dalam aspek ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Sejarah globalisasi dimulai dari adanya perdagangan antar negara, perdagangan Asia Afrika, eksplorasi dunia, dan berakhir pada dibukanya pasar bebas. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat maupun jalan laut untuk berdagang. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, abjad, arsitek, nilai sosial, dan budaya Arab ke warga dunia.
Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Dibukanya pasar bebas. Fase selanjutnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh yang seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama kemajuan perdagangan, yang kedua perubahan tata nilai dan sikap, yang ketiga berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatif dari globalisasi, yang pertama pola hidup konsumtif, yang kedua sikap individualistik, yang ketiga gaya hidup kebarat-baratan, yang keempat kesenjangan sosial, yang kelima tumbuhnya masalah lingkungan. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.